صووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إيمانكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إيمانكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إيمانكم كفارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan insyaallah yang akan mengisi ceramah pada hari ini yaitu Al-Ustaz Jamaluddin Al-Afghani. Waktu dan tempat kami persilakan. Nun wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai pada subuh yang berbahagia ini, subuh ke-18 bulan suci Ramadan, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah datang dari seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau salah satu ulama dari Palestina yang semasa mudanya beliau telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang ahli ibadah. Bahkan karena ibadahnya yang luar biasa, seringkali pun doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibrahim bin Adam ini tertidur di dalam Masjidil Aqsa. Di dalam tidurnya itulah beliau bermimpi berjumpa dengan malaikat. Kemudian malaikat tersebut berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, selama ini engkau telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang ahli ibadah. Bahkan doa-doamu pun senantiasa diijabah Allah. Namun meskipun demikian, di yaumil qiyamah nanti kamu pun termasuk bagian dari golongan orang-orang yang terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ibrahim pun bertanya dalam mimpinya tersebut kepada malaikat, "Wahai malaikat, apa gerangan yang menjadi penghalang saya terhalang masuk ke dalam surga?" Kemudian malaikat tersebut berkata, "Ingatkah kamu wahai Ibrahim, kamu pernah suatu waktu memakan sebutir kurma tanpa seizin dari pemiliknya. Sebutir kurma itulah yang memberatkan kamu di yaumil qiyamah. Sebutir kurma itulah yang harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah perkara halal haramnya. Sebutir kurma itulah yang menjadi sebab engkau terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ibrahim bin Adam pun terbangun dari tidurnya. Kemudian dia mencoba mengingat
dari mana asalnya yang sebutir kurma ini. Lama kemudian dia baru menyadari bahwa betul pada perjalanan hajinya tahun lalu dia pernah memakan sebutir kurma yang tergeletak di samping timbangan seorang pedagang kurma. Dia makan sebutir kurma itu dengan maksud untuk mencoba rasanya, namun kehilafannya beliau karena tanpa seizin dari pedagangnya. Ternyata sebutir kurma inilah yang menjadi persoalan di yaumil qiyamah, sehingga dia terhalang masuk ke dalam surga. Karena Ibrahim bin Adam ini orang yang zuhud, maka seketika dia menyadari kesalahannya, dia pun berangkat dari Palestina menuju Mekah untuk mencari pedagang kurma tersebut. Namun ketika sampai di kota Mekah, dia mendapatkan informasi bahwa pedagang kurma yang telah dia cari itu telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Maka dengan kesungguhan hatinya, dia pun berusaha keras mencari siapa saja ahli waris dari pedagang-pedagang kurma ini. Ternyata pedagang kurma ini punya 11 orang anak sebagai ahli warisnya. Maka dia pun dengan kesungguhan hati mendatangi satu persatu anak dari pedagang kurma itu, sekedar dia hanya ingin meminta penghalalan sebutir kurma yang pernah dia makan tanpa izin dari orang tuanya dulu. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Ibrahim bin Adam ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwasanya senilai sebutir kurma saja yang masuk ke dalam perut kita dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang batil, dengan jalan yang haram, dengan jalan merampas hak orang lain, maka ketahuilah itu hisabnya akan berat di yaumil qiyamah. Itu pertanggungjawabannya akan susah di yaumil qiyamah, bahkan bisa menjadi sebab seseorang terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin, seseorang yang di dalam dirinya ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru aula bih, karena neraka lah yang lebih pantas daripada daging yang haram tersebut. Dalam Al-Quran juga tegas disebutkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah sekali-kali engkau memakan hak di antara saudaramu dengan jalan yang batil, sekalipun yang kau ambil dari saudaramu hanyalah senilai dengan sebutir kurma. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara sebutir kurma saja ini sudah bikin susah di yaumil qiyamah. Lantas pernahkah kita membayangkan bagaimana dengan mereka-mereka yang bukan lagi sebutir kurma dia masukkan ke dalam perutnya dengan jalan yang haram, tapi banyak saudara-saudara kita yang bahkan setiap hari perutnya dikenyangkan, setiap hari perutnya diisi dengan sesuatu yang haram. Bagaimana dengan mereka-mereka yang menipu sampai ratusan juta? Bagaimana hisabnya di yaumil qiyamah? Bagaimana dengan mereka yang korupsi miliaran rupiah sampai triliunan rupiah, kemudian mereka lantas merasa aman dengan hukuman dunia yang hanya beberapa tahun? Bagaimana hisabnya di yaumil qiyamah harta yang haram yang mereka masukkan ke dalam perutnya? Sungguh azab Allah di yaumil qiyamah akan jauh lebih berat
ketimbang hukuman yang dia dapatkan di dunia. Ketika kita berbicara masalah haram, secara umum haram itu jemaah dimuliakan Allah terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang menjadi haram karena memang zatnya yang diharamkan. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Innama harrama alaikumul maitata, Allah mengharamkan bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, Allah mengharamkan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang apa saja yang disembelih selain atas nama Allah. Innamal khamru wal maisir, Allah mengharamkan minuman-minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan. Nah, ini jelas keharaman zatnya, mudah kita hindari karena mudah kita deteksi keharamannya. Namun yang seringkali membuat kita lalai dan terperdaya adalah haram dari sisi sumbernya atau cara mendapatkannya, yakni segala sesuatu yang didapatkan dari hasil mencuri, dari hasil berjudi, dari hasil menipu, dari hasil korupsi, dari hasil suap menyuap, dari hasil perdagangan riba. Ini yang seringkali membuat orang terperdaya di zaman sekarang ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita ambillah satu contoh, perkara suap menyuap atau sogok menyogok. Entah kenapa di kalangan umat ini persoalan rasuah ini orang anggap kecil, orang anggap sepele, orang anggap enteng, orang anggap biasa, sehingga yang terbangun pikiran di masyarakat, mereka sedikit-sedikit menyuap, sedikit-sedikit menyogok untuk memuluskan jalannya menduduki suatu jabatan tertentu yang mereka inginkan. Ketika itu terjadi, maka hukum yang berlaku selama dia duduk di jabatan tersebut, selama itu pula setiap hasil dari jabatan itu menjadi haram dari sisi sumbernya. Dia dapatkan jabatan itu dari hasil menyuap, dia dapatkan jabatan itu dari jalan yang haram, maka hasil dari jabatan tersebut pun menjadi haram dari sisi sumbernya. Bagaimana ketika hasil dari jabatan itu dia berikan kepada anak dan istrinya, dia berikan kepada keluarga-keluarganya, maka yang dia seret bukan cuma dirinya, tapi dia pun menyeret keluarga-keluarganya masuk ke dalam neraka. Maka dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 6 Allah tegas mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus ke dalam jurang-jurang neraka adalah perkara-perkara yang haram yang dimasukkan ke dalam perutnya. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita tidak melarang untuk memburu harta yang banyak, tidak melarang untuk memburu jabatan yang tinggi. Bahkan agama kita menganjurkan pun demikian, supaya kita memiliki harta yang banyak, supaya kita memiliki jabatan yang tinggi, agar kita bisa jauh berbuat lebih banyak dengan harta kita, agar kita bisa jauh berbuat lebih banyak dengan jabatan kita. Makanya dalam hadis disebutkan, muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Seseorang yang punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tentunya akan jauh bisa berbuat lebih banyak untuk agama ini. Dia bisa bersedekah lebih banyak, dia bisa berzakat lebih banyak, dia bisa membangun masjid, dia bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi ingat jemaah yang dimuliakan Allah, perkara yang paling berat hisabnya di yaumil kiamah dari seorang hamba adalah harta bendanya.
setiap butir-butir harta yang kita kumpulkan di dunia ini kelak akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala minimal dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabat, dari mana engkau dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana saja engkau gunakan hartamu tersebut. Maka apapun jabatan, apapun profesi, apapun pekerjaan yang kita tekuni sekarang, jalani pekerjaan itu dengan baik, jalani pekerjaan itu dengan jujur, dengan amanah, dengan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di balik pekerjaan tersebut. Anda seorang pengusaha, Anda seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Betapa mulianya derajat pedagang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi katakan, at-tajirus saduqul amin, pedagang-pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, kelak akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang benar, was-syuhada, dikumpulkan bersama para syuhada, was-salihin, dan dikelompokkan bersama golongan orang-orang yang soleh. Ketika dia jujur dalam berdagang, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Nah sebaliknya, ketika dia berdagang dengan curang dan khianat, Allah pun ancam dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi pedagang-pedagang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, yaitu pedagang yang ketika menakar dagangannya untuk orang lain dia kurangi takarannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, dan ketika dia meminta ditakarkan oleh orang lain, dia minta dicukupkan takarannya. Bahkan Nabi sampaikan, manggassa falaysa minni, siapa yang berbuat curang sungguh bukanlah bagian dari golongan umatku. Jadi kalau dia jujur dimuliakan oleh Allah. Nah kalau dia hianat, dia curang, maka dia pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-adilnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah karena kebencianmu terhadap satu kaum engkau berlaku tidak adil kepadanya. Yang ingin kau hukum orang yang kamu benci, orang yang berseberangan pendapat denganmu, sehingga engkau memberikan hukuman yang berat untuknya, itu tidak adil di sisi Allah. Sebaliknya, yang ingin kau hukum keluargamu, kerabatmu, temanmu, sahabatmu, sehingga engkau memberikan keringanan hukuman untuknya, itu pun tidak adil di sisi Allah. Demikian pentingnya menegakkan sebuah keadilan, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ultimatum, seandainya anakku Fatimah, kata Nabi, seandainya anakku Fatimah mencuri, niscaya Fatimah pun akan aku potong tangannya. Demikian Rasulullah memberikan gambaran pentingnya menegakkan keadilan, sehingga menjadikan anaknya sebagai contoh penegakan hukum seadil-adilnya. Anda menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pemimpin yang amanah. Di yaumil qiyamah kita akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Kita akan berdiri di bawah matahari yang hanya berjarak di atas satu hasta di atas kepala kita, dalam kondisi panas dahsyat luar biasa. Pada waktu itu akan ada manusia yang keringatnya tergenang sampai pada mata kakinya, akan ada manusia yang keringatnya tergenang sampai pada lututnya, akan ada manusia yang keringatnya tergenang sampai pada dada dan lehernya. Bahkan ada golongan manusia yang tenggelam dan berenang persoalan keringat mereka sendiri. Tapi ketahuilah, di balik huru-hara pada mahsyar, Allah memberikan naungan kepada 7 golongan, di mana 7 golongan ini tidak akan merasa kepanasan sedikit pun di padang mahsyar.
Dan golongan pertama yang dinaungi Allah di padang mahsyar adalah al-imamul adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Betapa mulianya, betapa tinggi derajatnya ketika seseorang menjadi pemimpin yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah, kita bisa mendapatkan kemuliaan dari sebuah pekerjaan ketika kita menjalani pekerjaan tersebut dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, dengan jalan yang diridhai Allah. Tapi ingat, ketika kita berbuat curang di dalamnya, ketika kita berkhianat di dalamnya, ketika ada keburukan-keburukan di dalamnya, kebatilan di dalamnya, maka Allah pun akan mengancam kita dengan azab yang sangat pedih. Maka pilihan kembali kepada kita, apakah kita ingin meraih kemuliaan atau ingin mendapatkan kehinaan. Maka semoga tausiah ini bisa menjadi renungan bagi kita untuk lebih berhati-hati pada perkara-perkara yang haram. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang haram adalah perkara yang teramat besar hisabnya di yaumil qiyamah, bahkan bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari perkara ini, sehingga Allah memberikan kita kehidupan di dunia dengan bahagia dan memberikan kehidupan di akhirat dengan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.